Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala, Minggu 10 Januari 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan. Bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Yang kedua, himbauan pastoral persekutuan gereja-gereja di Indonesia terkait vaksinasi. Menindaklanjuti surat Persekutuan Gereja Indonesia nomor 001/PGI strip 17 Romawi /2021 tertanggal 5 Januari 2021, maka PGI menghimbau agar gereja untuk memberikan dukungan optimal bagi pelaksanaan vaksinasi yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, perilaku ketat untuk memberlakukan protokol kesehatan baik diri sendiri dan orang lain seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker harus dipertahankan sampai situasi pandemi secara resmi diumumkan telah mereda. Untuk itu, mohon dukungan dan partisipasi jemaat. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan terima kasih. Yang pertama, persembahan alat musik berupa 1 buah selo dari salah seorang jemaat Gereja Kristen Jawa Depok, Bogor. Yang kedua, pengecatan pagar depan gereja yang dipersembahkan oleh salah seorang jemaat komplek gereja. Yang kelima, pertunangan. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala telah melayankan pertunangan atas diri Saudari Sulis Kristiowati, putri Bapak Sumarjo dan Ibu Sartinem Adiraja, dengan Saudara Onan Febri Sutanto, putra Bapak Rianto Agusdiono dan Ibu Sutini dari Wirasaba Bukateja Purbalingga pada hari Jumat 1 Januari 2021. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Demikian warta jemaat Minggu 10 Januari 2021. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat beribadah di tengah keluarga. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadarinya melalui ibadah ini, dan mari kita bermazmur. Persembahkan bagi Tuhan, hai anak-anak ilahi. Persembahkan bagi Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Persembahkan bagi Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam perhiasan kekudusan.
Suara Tuhan di atas air, Tuhan kemuliaan mengguntur. Tuhan di atas limpahan air. Suara Tuhan itu berkuasa. Suara Tuhan itu mulia. Suara Tuhan mematahkan pohon-pohon aras. Ya, Tuhan mematahkan pohon-pohon aras Lebanon. Ia membuat Lebanon melompat-lompat seperti seekor anak lembu. Dan Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menatah dengan api yang menyala-nyala. Suara Tuhan menggetarkan padang belantara. Tuhan menggetarkan padang belantara Kades. Suara Tuhan membuat rasa melahirkan dan menelanjangi hutan. Di dalam baitnya setiap orang berkata, mulia. Tuhan duduk di atas air bah. Tuhan duduk sebagai Raja selama-lamanya. Tuhan akan memberi kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 kita nyanyikan 2 kali. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ibadah Minggu perayaan baptisan Tuhan Yesus ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta kita sekalian. Dan besertamu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa-dosa kita dan menyatakan penyesalan kita atas setiap dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa.
Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyatakan penyesalan kami Tuhan dan mengakui setiap dosa kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan kami datang kepadamu dan menyerahkan kehidupan kami, Engkau akan memberikan pengampunan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyatakan penyesalan kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 140 bait yang pertama dan yang kedua. O Yesus Kristus terang baka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus kita diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait yang pertama dan yang keempat. Tuhan Pencipta Semesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Yang demikian sabda Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem.
Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema firman Tuhan adalah memaknai baptisan Roh Kudus. Pada saat ini kita diajak untuk memaknai tentang sakramen baptis. Baptisan merupakan tanda karya Roh Kudus yang ada dan hadir pada setiap diri umat manusia. Tetapi terkadang umat manusia itu salah mengartikan apa makna dari baptisan kudus ini. Terkadang kita menganggap ketika kita telah dibaptis, diri kita menjadi suci, diri kita bersih tanpa celah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sadari adalah baptisan tidak hanya sekedar tanda atau simbol bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Nah, baptisan ini berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Tanggung jawab kita untuk melaksanakan panggilan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, melalui Injil Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11, Yohanes Pembaptis membawa sebuah pemberitaan bahwa manusia harus bertobat. Pada saat itu, Yohanes Pembaptis memberitakan tentang undangan pertobatan bagi bangsa Israel agar mereka dibaptis dan mengakui dosa-dosa mereka. Sehingga bangsa Israel pada saat itu dapat mempersiapkan dirinya untuk menyambut Mesias, Sang Juru Selamat. Pada saat itu Yohanes membawa berita bahwa Mesias akan datang, sehingga banyak orang berbondong-bondong mencari Yohanes, datang kepada Yohanes memohon agar dirinya dibaptis. Nah, pada saat itu baptisan
hanya dianggap oleh orang-orang Israel sebagai tanda bahwa mereka telah diterima sebagai bagian dari orang-orang Yahudi dan sebagai pengikut Tuhan. Sehingga pada saat itu baptisan kehilangan makna. Oleh sebab itu Yohanes datang kepada mereka untuk membenarkan dan meluruskan apa itu makna dari baptisan Roh Kudus. Karena yang paling penting bahwa baptisan bagi umat manusia harus bertobat. Nah, melalui pertobatan itu Roh Kudus akan hadir pada setiap diri umat manusia. Lalu Roh Kudus memiliki makna yang berperan aktif dalam karya penyelamatan bagi umat manusia. Dan melalui baptisan kudus ini diharapkan Roh Kudus dapat tampil dalam diri manusia sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus Kristus ada dalam hati setiap umat manusia. Dalam ayat 7 dan ayat 8, Yohanes Pembaptis menekankan bahwa ia datang untuk membuka jalan. Yang lebih utama yang harus disambut oleh umat manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang membaptis umat manusia dengan air, sedangkan ia yang akan datang membaptis umat manusia dengan Roh Kudus. Yang dimaksud oleh Yohanes adalah Yesus Kristus. Karena ketika umat manusia dibaptis dalam nama Yesus, seseorang akan menyadari bahwa dirinya memasuki hakikat hidup seperti yang dijalani oleh Kristus. Hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dalam ayat yang terakhir dapat kita lihat dan kita baca kembali bahwa Roh Kudus itu hadir dalam bentuk dan dalam rupa burung merpati. Dan di sanalah suara dari surga mengatakan bahwa Allah berkenan kepada Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus ini yang menolong seseorang untuk menghayati dan mengerti siapa dirinya dan apa tugasnya dalam karya Allah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali kita jumpai perubahan dan pembaharuan di sekitar kita, ataupun dalam diri kita secara pribadi. Perubahan yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis tadi ialah kita memberi diri kita secara utuh dan secara tulus untuk dibaptis, untuk bertobat, mengakui segala dosa-dosa kita, dan menerima pembaharuan iman oleh karena Yesus Kristus. Sehingga Roh Kudus dapat hadir dalam hati kita secara pribadi, karena melalui kehadiran Roh Kudus ini diri Yesus dinyatakan dalam setiap laku kita, laku hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali membawa hidup kita dalam kuasa dan kebesaran Tuhan. Terlebih pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi yang belum berakhir,
kita diajak untuk merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Dan kita dapat menyatakan hidup spiritual kita yang luar biasa, yaitu dalam persekutuan yang kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Meskipun semua yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita masih dapat menyatakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita bagi saudara-saudara kita dengan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita agar dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan dapat menolong dan memampukan kita untuk menjalani setiap proses kehidupan kita. Selamat menghayati Minggu Baptisan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa, syafaat dan ucapan syukur. Mari. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh kami jadikan terang bagi jalan kami, boleh menjadi penopang dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menerangi jalan kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berterima kasih Tuhan karena cinta kasih-Mu kepada kami diberi berkat yang begitu luar biasa. Kami bersyukur karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun persekutuan ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada-Mu mengiringi jalan kehidupan kami dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami datang kepada-Mu dengan membawa segala beban persoalan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarlah setiap hati yang terangkat pada Tuhan saat ini, kami tetap memandang dan berseru kepada-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di GKJ Adireja Adipala, khususnya di masa pandemi ini. Mampukan kami dan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesabaran, sehingga kami boleh melewati setiap keadaan dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin yang menjalankan tugas di tengah situasi sulit ini. Kiranya Tuhan senantiasa mampukan dalam ia menjalankan tugasnya dan tidak menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi para medis,
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka yang berjuang menjadi garda terdepan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani perawatan karena virus ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan melalui obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menjadikan kami jemaat-jemaat yang bertekun di dalam pengharapan kepada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 293 bait pertama dan yang kedua, Puji Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan yang kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan. Aku ini
Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.